Halo Sobat BP, Kevin Sanjaya Marcus Gideon pernah memecahkan rekor dengan berhasil meraih gelar juara 3 kali berturut-turut di ajang India Open, yakni di tahun 2016 hingga 2018. Sayangnya di tahun 2022 ini mereka tidak dapat berpartisipasi di ajang tersebut. Kalian pastinya rindu kan dengan aksi mereka di ajang tahunan yang digelar BWF ini? Tapi tenang aja, untuk melepas kerinduan kalian, Adin dan bangku penonton udah nyiapin nih rilis seru Kevin Marcus di ajang India Open. So, let's check it out! Kita mulai di laga bertabur drama antara The Minions dan Gohtan di semifinal India Open 2016. Duel keduanya mulai memanas ketika Goh melakukan pengembalian yang mengarah keluar garis lapangan, yang disambut Kevin dengan teknik pukulan anginnya sebelum memasuki interval game pembuka. Oh my goodness. That's outrageous. Goh tampaknya tak terima ditengilin oleh Kevin. Buktinya ketika memasuki poin krusial game pembuka skor 18-12, ia juga melakukan pukulan angin setelah pukulan drive tandem Cousinho mengarah keluar lapangan. Wah, Goh udah kayak mau tampol si Emvin tuh Sobat BP. Tak hanya sekali, Goh berulah dengan ketinggalannya. Di awal game kedua setelah menampilkan defense yang begitu kokoh, Goh kemudian berhasil meraih poin berkat jump smash super kerasnya yang tidak dapat dikembalikan Kevin. Dan lihatlah bagaimana aksi Goh setelahnya. Ih, Adin aja emosi ngelihatnya. Melihat itu, Kevin tentunya tak tinggal diam dong. Benar saja, di pertengahan game kedua ia pun membalas. Setelah saling berbalas pukulan, Goh kemudian melakukan kesalahan dengan memukul kok agak keras. Kevin pun langsung menyambut dengan pukulan anginnya. Laga pun semakin panas ketika memasuki poin krusial game kedua. Goh yang dibota berkutik oleh flick serve Kevin memprotes ke sang pengadil karena menganggap serve yang dilakukan tandem Cousinho ini foul. Sayangnya, umpire tetap memberikan poin ke The Minions. Setelah itu giliran Tan Wei Kyung yang bersikeras meminta pergantian shuttlecock namun ditolak oleh pasangan Kevin Marcus. Melihat itu, wasit pun kemudian meminta pemain Malaysia ini memberikan bolanya ke Minions. Nah, karena kesal bercampur emosi dengan keputusan wasit ditambah aksi tengil Kevin, Tan kemudian memukul bola dan sengaja merusaknya. Hal ini pun kian membuat Kevin makin tak terkendali dengan aksi provokasinya. Dan pada akhirnya, tandem Goh ini kemudian diberi kartu kuning oleh sang pengadil lapangan. Setelah laga dilanjutkan, Tan Wei Kyung nampaknya udah kena mental tuh oleh aksi si tengil Kevin di rilis sebelumnya. Buktinya ia pun melakukan kesalahan sendiri yang mengembalikan kok agak keras dan mengarah keluar garis lapangan. Dan parahnya nih Sobat BP, Kevin menutup rally dengan aksi tengilnya lagi loh, yang membuat Tan pasti emosi tingkat dewa. Benar saja, lantaran kesalnya Tan sama Kevin, ia bahkan menolak salaman loh setelah laga ini selesai. Berikutnya di final India Open 2016. Tertinggal 6-8 sebelum memasuki interval game pembuka, membuat The Minions langsung bermain agresif. Serangan bertubi-tubi pun dilancarkan. Meski sempat memukau penonton dan komentator dengan defense akrobatiknya, Pratama Karanda harus mengakui kehebatan Kevin Marcus di rally ini. Oh, he's played round the back. That was an extraordinary shot. Duel sengit kedua pasangan ini juga terjadi di game kedua. Kalah di game sebelumnya membuat Pratama Karanda langsung bermain agresif ketika laga baru saja dimulai.
Meski sempat mempertontonkan pertahanan yang sangat rapat, The Minions tetap gagal meraih poin di rally ini. That's just ridiculously good. I can't believe it. What a rally. Oh, it's brilliant. Setahun kemudian, pasangan ini kembali dipertemukan di laga final. The Minions tampil tanpa beban di laga ini. Buktinya ketika mereka dipaksa berjibaku menahan serangan rekan senegaranya, keduanya menampilkan pertahanan yang sangat kokoh. Bahkan keduanya silih berganti melakukan teknik akrobatik loh Sobat BP. Tak hanya itu, di rally selanjutnya, lagi-lagi The Minions tampil begitu apik. Setelah intercept Kevin di bibir net berhasil dikembalikan oleh Pratama Karanda, Marcus kemudian langsung mengambil alih serangan. Netting silang yang kemudian dilanjutkan dengan backhand balerinanya belum mampu meraih poin. Melihat itu, ia pun langsung merubah serangannya menjadi drop shot. Hal ini pun berhasil membuat sang lawan terkecoh. Di game kedua, kali ini giliran Kevin yang unjuk gigi. Berkat pertahanan kokohnya, The Minions berhasil keluar dari tekanan Pratama Karanda. Kevin pun langsung berinisiasi melakukan serangan balasan. Teknik backhand balerinanya pun ia keluarkan. Sayangnya, ia gagal meraih poin di rally ini. Kita pindah ke semifinal India Open 2017. The Minions langsung tancap gas ketika laga baru saja dimulai. Mereka pun berhasil meraih 3 poin beruntun atas Conrad Colding. Poin terakhir mereka peroleh berkat kombinasi yang sangat baik. Marcus bertugas di lini belakang dengan jump smash-nya yang super keras. Kemudian Kevin bertugas di bibir net dengan intercept tajamnya. Tapi ketika unggul 8-5, The Minions dipaksa berjibaku, menahan gempuran ganda putra asal Denmark yang ingin segera mengejar ketertinggalan. Namun pertahanan ganda putra nomor 1 dunia ini sangat sulit untuk ditembus, bahkan mereka berhasil membalikkan keadaan dan memperlebar jarak setelah serangan bertubi-tubi Kosinyot tidak dapat diantisipasi. Sprint's gone with Rankin against Colding. Dan di rally selanjutnya, The Minions kian mengganas. Mereka kian memperlebar jarak setelah Conrad Colding dibombardir smash keras bertubi-tubi oleh Kevin Marcus. It's not affecting his jump, is it? Dan yang terakhir di final India Open 2018. Rally super alot terjadi di awal game pembuka ketika The Minions dan Astrup Rasmussen memperebutkan poin ke-6. Setelah melancarkan beberapa serangan, tiba-tiba Minions dikagetkan dengan serangan balasan ganda putra asal Denmark ini. Tapi berkat refleks yang dimiliki Kevin Sanjaya, mereka berhasil keluar dari tekanan, bahkan berhasil meraup poin di rally ini. Good rally. Rallies, and quite clearly the longest rally of the match. Dan ketika The Minions unggul 9-5, lagi-lagi Kevin berhasil mematahkan semua serangan yang dilancarkan Kim Astrup, mulai dari backhand smash-nya, kemudian intercept di bibir net. Dan hebatnya lagi, ia berhasil memperlebar jarak setelah netting silang briliannya berhasil memperdaya ganda putra ranking 9 dunia ini. Unbelievable. Brilliant.
Dan di game kedua, Dominions kian membara dan berhasil unggul 19-15. Astrup Rasmussen dibuat diam tak berkutik di rally ini setelah dibombardir oleh James Mescalcinho. Ganda putra asal Denmark ini dipaksa mengirim bola lob. Alhasil, Kevin pun langsung melancarkan smash super keras di bibir net untuk mengakhiri rally.